Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ya, kita akan membahas mengenai kata Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Karena di luar sana ini diolok-olok, ya. Tuhan, Yesus dijadikan Tuhan, padahal dia Tuhan, kan begitu kan? Dan tidak ada satupun yang bisa menjawab. Itu dari orang-orang yang menamakan diri apologet, pendeta Kristen, tapi nggak bisa jawab. Karena mereka selalu berteologi, berfilsafat. Akhirnya begitu ditanya mengenai apa Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus, bingung. Karena pemahaman mereka masih Allah pribadi. Ya, itulah pikiran mereka dikunci di kata pribadi. Allah pribadi, Allah tiga pribadi yang berbeda. Nah, dikunci di situ. Alkitab tidak pernah mengatakan Allah pribadi. Alkitab mengatakan Allah itu roh. Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Tapi dipelintir Allah pribadi. Makanya levelnya level tengkurap. Itu punya nama seakan-akan besar. Tetapi pemahaman mengenai Alkitab, kalau dibilang nol kasihan ya. Ya, seperti itulah. Ya. Memahami Alkitab dari dengan sudut pandang teologi, akhirnya apa? Ujung-ujungnya, endingnya yang disembah bukan Allah yang ada di Alkitab, melainkan Allah yang ada di pikiran si Tertullianus. Gelarnya sih berderet-deret. Ya kan? Jujur aja. Ya kalau saya salah, koreksi. Tanggapi tuh dengan ayat-ayat Alkitab. Betul kan? Begitu caranya. Jangan lalu pembunuhan karakter. Sekolah teologi di mana, Pak? Dari aliran gereja mana? Bukankah sudah di anatema? Saya nggak butuh aliran sungai ya. Saya nggak butuh. Saya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Iman saya dibangun sesuai menurut apa? Rasul dan Nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah itu, saya tidak butuh doktrin. Doktrin tidak menyelamatkan manusia, ya kan? Apalagi teologi. Oke, sebelum saya ngelantur, mari kita bahas mengenai Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Nah, ya. Apa kata Alkitab? Ya. Kan kalau kata teologi itu nggak nyambung, nggak bisa ngejawab. Nah sekarang yang bisa menjawab apa? Alkitab yang bisa menjawab. Ya. Di Alkitab gelar Yesus Tuhan dan Tuhan dua-duanya ada. Ada Tuhan, ada Tuhan di Alkitab. Ya. Tuhan Yesus ada di Alkitab. Demikian juga Tuhan Yesus ada di Alkitab. Yang pertama, Tuhan Yesus, fisik manusia. Ya, Yesus fisik manusia disebut Tuhan. Bahasa Inggrisnya Lord. Ya. Tuhan untuk Yesus selalu ditulis memakai T, ya, huruf besar. Ya, saya ulangi ya. Tuhan, ya, untuk Yesus ya selalu ditulis memakai T huruf besar, ya, bukan di awal kalimat atau setelah tanda baca ya, atau tanda seru gitu, tidak. Tetapi selalu ditulis T-nya itu huruf besar. Ya. Ada lebih dari 10 ayat Yesus dipanggil Tuhan. Misalnya Lukas 7 ayat 6. Seorang perwira itu ya memanggil Yesus fisik ya manusia dengan apa? Tuhan.
Ya, panggilan Tuhan untuk Yesus adalah dalam keadaan Yesus masih fisik manusia. Ya, jadi jangan keliru ya dengan panggilan guru ya untuk Yesus. Tuhan beda dengan guru. Ya, jadi Tuhan itu khusus ya untuk Yesus manusia. Ditulis dengan T-nya huruf besar ya. Yang kedua, Tuhan saat Yesus sudah roh. Kalau tadi masih fisik ya. Nah sekarang sebutan Tuhan saat Yesus sudah roh. Ya. Maksudnya sudah bangkit. Ya. Ketika Yesus sudah roh di sorga, Alkitab juga menulis Yesus masih disebut Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya juga Lord. Ya. Wahyu 7 ayat 14 menulis Tuanku. Tuhan artinya Tuhan di atas semua Tuhan. Nah, itu maksudnya ya. Wahyu 17 ayat 14 dan Wahyu 19 ayat 16 menulis Tuhan di atas segala Tuhan. Lord of Lord. Ya. Gelar Tuhan untuk Yesus maksudnya adalah untuk Yesus sudah roh di sorga. Tidak lagi Yesus fisik di bumi. Jadi ada dua sebutannya itu ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus, ya, fisik manusia di bumi. Ya. Ketika Yesus fisik manusia di bumi juga dipanggil Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya juga Lord. Ya. Arti panggilan Tuhan untuk Yesus adalah Allah yang berkarya, Allah yang menjadi manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia itu juga disebut Tuhan, ya. Allah berkarya satu kali menjadi fisik manusia, hanya sekali sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10, ya. Yohanes 1 ayat 14. Allah yang berkarya itu disebut Tuhan, ya. Jadi manusia itu disebut Tuhan ya. Ada banyak ayat Yesus dipanggil Tuhan, padahal masih fisik manusia. Sekali lagi, maksud panggilan Tuhan untuk Yesus fisik manusia artinya Allah yang berkarya. Jadi panggilan kepada Yesus yang masih fisik itu ya, Allah itu ya, itu adalah Allah yang berkarya menjadi manusia. Yohanes 14 ayat 8. Filipus memanggil Yesus itu Tuhan. Ya. Bahkan Yesus sendiri berkata secara langsung di Yohanes 13 ayat 13, Aku guru dan Tuhan. Ya. Kekristenan di luar sana maupun umat lain dari luar Kristen tidak tahu panggilan Tuhan untuk Yesus yang sedang jadi manusia artinya Allah yang berkarya. Nah, mereka nggak ngerti. Ya. Yang keempat, Tuhan Yesus untuk Yesus roh di sorga. Kalau tadi Tuhan Yesus itu untuk Allah yang berkarya ya, menjadi manusia ya. Nah sekarang Tuhan Yesus untuk Yesus roh di sorga. Banyak sekali ayat ya. Yesus dipanggil Tuhan dalam kondisi Yesus sudah roh, sudah bangkit dan ke sorga ya. Yohanes 20 ayat 28. Yesus waktu itu sudah roh, tapi sedang menampakkan diri. Lalu oleh Thomas dipanggil, Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Yesus sendiri berkata langsung bahwa dia adalah Tuhan Allah itu. Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, firmanku, ya, firman Tuhan Allah. Di samping itu Yesus yang roh juga berkata, Aku Alfa Omega, Aku yang Maha Kuasa. Nah, kan? Semua sebutan Tuhan dan Allah untuk Yesus adalah dalam kondisi Yesus sudah roh. Ini pembahasan kita yang terakhir ya. Bapak Ibu sekalian, yang diberkati dengan setiap perbuatan baik. Ya. Kesimpulannya,
Yesus dipanggil Tuhan baik ketika masih fisik manusia di bumi maupun setelah sebagai roh di surga. Yesus dipanggil Tuhan baik ketika masih fisik manusia di bumi maupun ketika sudah roh di surga. Ya, gelar lainnya untuk Yesus antara lain yang maha kuasa, Alfa Omega, penguasa yang maha besar. Jelas ya? Sangat jelas. Alkitab itu jelas, very, very clear. Kalau teologi, no. Begitu cara memahami Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.